Halo anak-anakku semua, jumpa lagi kita dalam pelajaran agama hari ini dengan tema berdosa atau taat. Dan dalam pelajaran kita pada hari ini kita akan belajar dari dua KD, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Dalam KD 3.1 kita belajar tentang memahami bahwa semua manusia berdosa sehingga perlu bertobat, dan KD 4.1 berbicara tentang menyajikan contoh cara hidup manusia yang sudah bertobat. Dalam kedua KD ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang apa itu arti dosa, lalu menjelaskan kecenderungan manusia di dalam berbuat dosa, lalu alasan kenapa manusia berbuat dosa, kemudian akibat dari dosa itu apa. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini anak-anakku, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk hari ini, sebab Engkau sudah memberkati kehidupan kami satu demi satu. Saat ini kami akan memulai pelajaran agama kami. Mohon Tuhan berkati kami, agar apa yang kami pelajari hari ini boleh memberkati kami dan menjadi pemahaman yang lebih lagi bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Apa sih dosa itu? Nah, dosa, berbicara tentang dosa, dosa itu berarti sesuatu atau pelanggaran yang kita lakukan terhadap kehendak Allah dan juga hukum Allah. Jadi, kalau ditanya apa sih dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah atau terhadap hukum Allah. Lalu, mengapa dosa itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan dosa itu bisa terjadi? Dosa itu diakibatkan karena ketidaktaatan manusia terhadap kehendak Allah. Makanya tadi dikatakan dosa itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah atau hukum Allah. Dan dosa itu diakibatkan karena ketidaktaatan manusia terhadap kehendak Allah. Lalu kita melihat di sini bahwa kenapa manusia bisa tidak taat kepada kehendak Allah. Sangat jelas bahwa Allah punya permintaan yang khusus kepada manusia. Permintaan Allah kepada manusia adalah supaya kita taat melakukan kehendak-Nya. Tetapi apa yang kita lihat? Manusia juga punya keinginan. Dan keinginan manusia itu membuat manusia lebih suka melakukan kehendak-Nya sendiri. Jadi, ulangi ya. Allah punya permintaan, punya harapan, yaitu agar kita melakukan kehendak Allah. Namun, manusia juga punya keinginan. Keinginan manusia ini yang membuat manusia lalu akhirnya melakukan kehendak-Nya sendiri. Dan inilah yang mengakibatkan hasilnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah salah, Bu, punya keinginan? Tentu tidak salah. Tuhan sejak awal menciptakan kita dengan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menimbang sesuatu. Tetapi di dalamnya Allah juga menetapkan batasan-batasan supaya kita bisa punya sebuah pemahaman apa yang harus kita lakukan yang baik dan dampaknya, atau apa yang harusnya tidak boleh kita lakukan yang tentunya tidak baik dan apa dampaknya. Nah, lalu yang selanjutnya, ketidaktaatan manusia ini bisa kita lihat terjadi karena manusia tidak dapat atau tidak mampu berkuasa atas dirinya. Contohnya, Adam dan Hawa dengan jelas sekali Tuhan peringatkan mereka untuk tidak memakan buah larangan yang ada di dalam taman itu. Tetapi kita melihat mereka punya keinginan. Tadi Ibu bilang keinginan. Mereka punya keinginan sendiri dan keinginan itu yang menggerakkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri tadi. Mereka punya keinginan sendiri dan keinginan itu menggerakkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak mereka sendiri. Dan ketika kita tidak mengendalikan
diri kita untuk sesuatu yang tidak baik, maka dampaknya pun menjadi tidak baik. Tadi hasilnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak dapat berkuasa atas dirinya, bukannya karena tidak ada sesuatu yang lain, pilihan di tempat itu, tetapi karena tidak berkuasa terhadap dirinya. Ada pertanyaan begini, gara-gara Adam dong, gara-gara Hawa dong Bu, kita berdosa. Tetapi hal mudah sekalipun bisa menyebabkan kita saat ini juga menjadi anak-anak yang tidak taat. Contoh, kalau kita perhatikan di jalan raya, kita punya lampu lalu lintas yang luar biasa berguna dan bermanfaat untuk mengatur supaya laju lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Tapi bisa kita lihat, sering sekali terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan ini setiap hari lebih dari ratusan. Mengapa begitu? Ketidaktaatan. Tidak taat pada peraturan yang telah ditetapkan. Rambu-rambu yang telah diberikan. Akibatnya apa? Kecelakaan. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Apakah orang-orang itu tidak mengerti, tidak tahu, tidak dapat membaca marka atau tanda-tanda dengan benar? Oh, mereka adalah orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang yang bisa membaca marka dengan benar atau tanda dengan benar. Tetapi mereka dikalahkan oleh keinginan mereka. Terburu-buru, ingin menjadi yang pertama. Tidak mau didahului oleh orang lain. Dan akibatnya sangat-sangat tidak baik. Nah, manusia cenderung berbuat dosa karena lebih mengutamakan atau lebih mau atau lebih sering mengikuti keinginannya sendiri daripada keinginan Allah. Dan di sini Ibu berikan contohnya dua orang tokoh, yaitu Kain dan Habel. Nanti kita akan lihat cerita selanjutnya pada bagian slide berikutnya. Kain dan Habel ini kalau kita lihat mereka adalah dua orang yang luar biasa. Masing-masing dikaruniai Tuhan dengan talenta yang luar biasa. Kain menjadi seorang petani yang mempunyai hasil yang luar biasa dan Habel menjadi seorang gembala atau peternak. Dan pada suatu ketika mereka datang kepada Tuhan dan membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Lalu kita lihat ada hal yang terjadi di situ. Kain dan Habel masing-masing memberikan persembahan dari hasil kerja mereka masing-masing. Karena Kain adalah seorang petani, maka persembahannya adalah hasil pertanian. Dan karena Habel adalah seorang peternak, maka hasil yang dipersembahkannya adalah hasil dari hewan ternaknya. Lalu apa masalahnya? Bukankah keduanya telah melakukan apa yang diminta oleh Tuhan? Kita lihat, setelah mereka memberikan persembahan mereka, ternyata di situ persembahan Habel disebutkan oleh Alkitab diterima oleh Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak. Lalu masalahnya menjadi timbul ketika Kain marah dan merasa iri kepada Habel sebab persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kain bukan hanya marah kepada Habel, tetapi juga marah kepada Tuhan. Ia merasa kenapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Namun Tuhan di sini tidak tinggal diam. Tuhan mengingatkan Kain bahwa marah itu adalah pintu dosa. Apakah boleh marah? Boleh. Kalau orang tua kalian marah karena kalian hanya menggunakan waktu kalian untuk bermain, tidak mengerjakan dulu tugas-tugas yang diberikan oleh guru, marah itu adalah marah yang membangun. Tetapi marah seperti apa yang menyebabkan kita bisa jatuh ke dalam dosa yang disebut sebagai pintu dosa? Marah karena iri, marah karena dendam, marah karena merasa bahwa orang lain mengungguli kita.
Dan kemarahan-kemarahan yang bersifat negatif itu membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan mengingatkan Kain, apa yang dilakukan Kain? Kain mendengar tetapi tidak melakukan. Mendengar saja dengan telinganya yang satu, kalau kata sekarang, dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak diresapi, tidak dirasakan mengapa Tuhan berkata seperti itu. Dan karena Kain tidak dapat mengendalikan dirinya, maka ia melakukan kekerasan. Ia membunuh Habel. Habel saudaranya, orang yang tidak melakukan kesalahan kepadanya, dibunuh karena iri, karena marah, karena emosi yang tidak bisa dikendalikan oleh Kain. Kain sebenarnya punya kesempatan untuk mengalahkan dosa itu. Karena tadi sudah dijelaskan, Tuhan sudah mengingatkan Kain bahwa marah adalah pintu dosa. Artinya Tuhan mau memberitahu Kain, stop Kain, jangan marah-marah. Stop Kain, lihat mengapa persembahanmu tidak diterima. Nah, namun justru Kain membunuh Habel, dan setelah itu dia melakukan dosa yang lain. Dia bukan hanya membunuh Habel, tetapi juga dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia berbohong tentang keberadaan Habel ketika Tuhan bertanya kepadanya, Kain, di mana Habel adikmu? Kain tahu di mana Habel. Kain tahu apa yang terjadi kepada Habel. Tetapi dia tidak mau mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Justru dia berbohong dan mengatakan, aku tidak tahu. Memangnya aku penjaga adikku. Jadi dari satu kesalahan ternyata bisa melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain jika kita tidak segera datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita. Semua orang tentu pernah melakukan kesalahan, tetapi bukan berarti kita akan terus menjadi orang yang melakukan kesalahan. Sebab apa? Sebab Tuhan memberikan kepada kita kendali dalam diri kita yang membuat kita bisa untuk mengalahkan dosa. Tetapi pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau berdosa atau kita mau taat? Apakah kita mau melakukan kehendak Allah atau kita mau melakukan kehendak diri kita sendiri yang membawa kita kepada dosa? Nah, Ibu mempunyai tugas buat kalian. Tugas yang akan Ibu berikan nanti akan diberikan di slide berikutnya ya. Dan setelah ini kita akan belajar kembali tentang apa yang menjadi contoh-contoh dari dosa itu berdasarkan tugas yang akan Ibu berikan nanti ya. Nah, ini dia tugas kalian hari ini ada dua. Yang pertama baca Kejadian 19 ayat 15 sampai 26, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang sudah ada. Sebutkan perbuatan tidak taat yang dilakukan oleh istri Lot. Apa yang terjadi ketika istri Lot tidak taat? Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang bisa kamu petik dari kisah dalam Kejadian 19 ayat 15 sampai 26. Lalu pada bagian yang kedua, bacalah 3 kisah. Yang pertama kisah tentang Nuh, yang kedua kisah tentang Abraham, dan yang ketiga kisah tentang Paulus. Masing-masing bagian kitab sudah Ibu tuliskan. Silahkan kerjakan dengan teliti, hasilnya silahkan kirim kepada Ibu melalui Google Classroom. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.